Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya sepi banget kan? Iya. Berharapnya tuh dijawab sama ibu-ibu ya kayak biasa, karena biasanya subuh-subuh ibu-ibu udah datang nih ke studio Cahaya Pagi. Hari ini beda ya? Iya, kosong ibu-ibunya banget. ada di rumah, nggak sekarang apa-apa. waktunya di rumah lagi Iya berarti. betul, karena ini mengingat memang penyebaran COVID-19 ini sedang tinggi, sedang meningkat kembali. Jadi mari sama-sama kita lebih perketat lagi protokol kesehatan. Makanya ibu-ibunya kita suruh aja nonton di rumah. Jadi kita nyapa dulu aja yang ada di rumah ya. Apa kabarnya nih pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah? Tentunya semoga selalu baik dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih seneng banget kita kembali lagi dalam program Cahaya Pagi yang tentunya bakalan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Teh, gimana kabar? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah Cuma emang sehat. biasanya ada emak-emak di sini, kita suka seneng merhatiin orang tua. Kadang kan ya Allah, kita ziarah kemana-mana orang tua mah kagak diperhatiin. Iya. Diundang sama orang kaya kita datang, 3 hari sebelumnya gue udah dandan, alis dikereng-kerengin, Nah, habis bedak pakai kapur baru. Nah, Orang tua miskin melarat mah kagak dijenguk-jengukin. Kadang pernah nggak nih, mungkin ibu-ibu nih sebulan sekali ngasih beras sekarung dah ke rumah orang tuanya? Enggak. Ngasih duit 300.000 dah sebulan sekali? Enggak. Ngasih kue juga ya setahun sekali. Kapan Kareni? Lebaran. Itu juga Itu juga orang kue tua. dimakan lagi? Iya, dimakan Anak lagi. ya? Orang tua mah nggak ada yang pengen minta sama anak. Datang kalau mau lebaran tuh kan suka nganteran kalau kata orang Sunda mah Iya, ya. betul. Kalau mau munggahan tuh, kalau mau Ramadan atau mau lebaran, Assalamualaikum, Ma. Siapa tuh? Oh, ngapain, Neng? Mau ngasih kue. Oh, emang lu punya kue? Punya. Buat lu Bella, kita mau bagian tuh. Orang tua. Taruh Bella kalau begitu mah di mana sih Mak tuh? Taruh di belakang. Kuenya juga mah ya Allah dikasih ranginang. Dikasih kue kayak akar kelapa. Udah tahu Mak kagak ada giginya. Ini keras dikasihnya. Datang taruhlah ke tamannya, taruh di dapur dah, ditaruh di Pandaringan. Kalau kata orang Sunda di Pandaringan tempat buat nyimpen beras. Pas dilihat sama anaknya, Mak, lah ngapa Neng? Apa teriak? Ini beras banyak banget. Emang ngapa lu kagak punya beras? Kagak, bawa ada 3 gantang. Tuh, nganterin mah cuma setoples ranginang. Kita Dia bawa minta dari 3 emak itu 3 gantang. gantang beras. Oleh karenanya perhatiin orang tua yang masih ada. Kalau nggak ada orang tua, mau sama siapa lagi kita berbakti? Betul nggak Kak? Betul. Makanya kita ngaji di Cahaya Pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Yuk. Tapi Teh, ini ngomongin tentang orang tua tadi, Teteh sebenarnya udah sempat nyinggung nih kalau kita itu memang wajib berbakti sama orang tua. Cuma jadi kepikiran juga nih Teh, kalau misalnya orang tua kandungnya sudah meninggal. Nah, kewajiban untuk berbakti itu masih ada nggak sih untuk anak? Kalau misalnya masih ada sendiri, kita harus berbakti kepada siapa lagi Teh? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Dalam tafsir Al-Wazi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, Kak, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hai manusia, Allah telah memberikan perintah yang mutlak agar kalian tidak menyembah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaiknya wabil walidaini ihsana, kalian berbuat baik kepada kedua orang tua secara sempurna. Gimana berbaktinya? Yang pertama, imma yablughanna indakal kibar. Jika salah satu atau keduanya telah sampai pada umur yang seharusnya kamu jaga, kamu pelihara, lagi sepuh keadaan kedua orang tuanya, fala taqul lahuma uff. Jangan menyakiti keduanya dengan memberi sekecil penderitaan apapun, seperti yang menunjukkan malas atau beratnya hati.
Wala tanharhuma, janganlah membentak keduanya dengan kasar. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah perkataan yang lemah lembut kepada ibu ama bapak. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberikan perintah berbuat ihsan secara khusus kepada orang tua, dan merupakan ihsan tertinggi seseorang adalah kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Bahkan Rasul menyandingkan ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah pun ada pada murka kedua orang tua. Doa mustajab pun yang terawal, yang pertama diijabah apa? Doa daripada orang tua. Mungkin kita sering dengar, Kak Reni mungkin kedengar ada istilah birrul walidain. Berbakti sama orang tua. Tapi kenapa Allah sebutkan dengan wabil walidaini ihsana? Ma maknal ihsan wa ma maknal bir? Apa sih ihsan itu? Bukan tukang warung, Pak Ihsan namanya. Ma maknal ihsan, ihsan diambil dari kata hasan, baik. Rasul pengen punya cucu baik, dikasih nama Hasan. Yang kecil namanya Husain. Ihsan itu berbuat lebih dari yang semestinya, sementara membalas kebaikan dengan kebaikan, albir namanya. Contoh, karena ini dikasih semangkok opor ayam sama tetangga. Karena ini kasih dah gitu semangkok opor ayam, albir namanya. Baik sama baik. Tapi kalau karena ini balas sebaskom sama opor ayam, nah ihsan namanya. Mungkin ibu di rumah, pemirsa dirahmati Allah yang menyaksikan Cahaya Pagi, ngasih gaji, pendapatan tiap bulan 10 atau 20% katakanlah buat orang tua, albir namanya. Berbuat baik sama orang tua. Tapi ibu kasih 70 sampai 80% gaji dari ibu, ihsan namanya. Jadi ada yang berkata nih, ayah saya udah balas budi sama mak saya. Udah umrohin udah dibeliin emas 5 kilo. Apa dipakai keroncongnya? Berat banget. Udah beliin rumah, udah beliin baju bagus, mobil mewah. Itu belum. Itu belum cukup kita ke derajat ihsan. Gimana susahnya seorang ibu 9 bulan 10 hari tidur tak lena. Miring salah, terlentang salah. Apalagi nengkur. Nah, makin salah. Makin salah. Ketika melahirkan resikonya hidup dan mati. Mengerang kesakitan, peluh bercucuran dari sekujur badan, tanda tak tahan. Asma Allah ia lafalkan. Seketika terdengar suara tangisan bayi menyayat hati, ia ucapkan Alhamdulillah, selamat datang anakku. 2 tahun ia menyusui, seluruh jiwa raga dikorbankan, segala keinginan dia kesampingkan demi anak agar hidup sebagai generasi di masa yang akan datang. Rela kelaparan agar anaknya tidur dengan kenyang. Ummi thumma ummil haddi akhir yawm fa'umri hubbi min awil hayati hummu hammi illi kattar khir hadafi dami wa aish bi. Tuh perjuangan seorang ibu pun seorang ayah, rela kepanasan, dingin, kedinginan, mencari nafkah demi anak agar bisa hidup dengan layak. Jadi orang yang faham tentang ihsan, ia tak akan pernah puas berbuat baik kepada orang tua. Sampai hayat di kandung badan, teruslah berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua, walaupun kita tidak akan sampai ke titik teratas. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, rogima anfu, summa rogima anfu. Celaka. Ada yang tanya, siapa ya Rasulullah? Celakalah orang yang barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam usia lanjut, tapi ia tidak berusaha masuk ke surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tuh Kareni, pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati Allah. Karena itulah orang tua adalah ladang amal bagi anak-anaknya dengan cara berbakti kepadanya. Bakti inilah yang menjadi pintu surga buat anak-anak. Maka sangat merugi jika seseorang masih punya orang tua tapi tak berbakti kepadanya. Terus ada yang nanya, sampai kapan sih berbakti sama orang tua? Kita udah kagak tahan. Mak kita dibeliin bubur, dia pengen bubur, dikata salah, keenceran. Dibeliin baju baru, dia pakai compang-camping, dia datang ke tetangganya, anak kita kagak pernah merhatiin, kagak pernah beliin baju. Lihat tuh orang tua usianya udah berapa. Oh ternyata usianya udah 80 tahun. Bu, orang tua nih kayak Al-Quran yang udah usang. Dibaca, kagak kebaca. Mbaknya ada titiknya, ada 3. Udah samar gitu. Dibuang, berdosa. Iya. Tapi anak merawat orang tua, Bu, namanya orang tua merawat anak buat sampai kehidupannya.
Tapi anak merawat orang tua meninggal atau menunggu sampai wafatnya. Na'udzubillah. Jika bakti kita pada orang tua terhenti dengan wafatnya mereka, alangkah bakhil dan pelitnya diri kita, orang tua yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang, mengorbankan siang dan malam untuk kebahagiaan sang anak, mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak, tapi justru setelah wafat adalah waktu terbaik untuk kita berbakti kepada orang tua. Apa tuh yang pertama? Ketika orang tua masuk ke alam barzah, saat itulah doa daripada anak-anaknya sangat dibutuhkan oleh orang tua. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tua yang setelah wafat? Rasul mengatakan, oh iya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya, ya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Tuh, orang tua punya kerabat, datengin, ada uwa, ada bibi, ada emang, ada om, ada tante, ada encing. Ada siapa lagi? Encang. Ada encang. Ya. Selama roh masih di kandung badan, selama jantung masih berdetak, dan selama nadi masih berdenyut, mereka sangat membutuhkan doa yang tulus. Serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya buat berbakti, Kak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an meninggal dunia sedangkan Sa'ad tidak berada di sampingnya. Lalu Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sedangkan aku pada saat ia wafat aku tidak di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya, bermanfaat. Seketika itu Sa'ad mengatakan pada Rasulullah SAW, kalau begitu aku bersaksi ya Rasul, bahwa kebun yang siap panen ini akan aku sedekahkan semua untuknya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi sedekah untuk mayit akan bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan ijma'ul muslimin. Dari Abu Darda radhiyallahu an juga Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Jadi sesibuk apapun kalau orang tua masih hidup, manfaatin kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Orang tua kagak ada, datengin sanak saudaranya, datengin teman-temannya. Kita pun sebagai orang tua mohon maaf, istilahnya nggak ada anak yang pengen ada orang tua. Ada juga orang tua yang pengen punya anak. Bukan maksud untuk menggurui nih, Kak. Sebagaimana Allah tinggikan derajat orang tua di mata anak, tak sedikit anak yang ditelantarkan. Tak sedikit anak jadi korban pelampiasan kekesalan. Sekesal apapun kepada anak, perbanyak ucapan yang mendoakan anak-anak, ya. Tahan lisan kita untuk mencaci atau membandingkan anak-anak. Dan luaskan hati untuk memaafkan anak-anak. Juga wasiatkan agama kepada anak-anak agar kelak semua kita dikumpulkan dengan anak cucu keturunan kita kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Teh, kalau misalnya kayak gini Teh, ada orang tua dia udah meninggal dunia, kira-kira masih dapat dosa nggak sih Teh kalau anaknya itu berbuat maksiat misalnya di dunia? Itu gimana Teh? Apakah orang tua ini menanggung dosa si anak, apalagi tukang judi, tukang mabok, apalagi ngambil androk, ya astagfirullahaladzim ya. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Akan tetapi dalam soal ini ada beberapa pengecualian. Sehingga sang anak mungkin jadi bejat, na'udzubillah, jadi ahli maksiat seperti berjudi ketika ia dewasa. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa seseorang ayah dihalangi masuk surga karena lantaran pengaduan anak yang durhaka. Anak ini mengatakan, ya Rob, aku minta keadilanmu atas orang zalim ini. Karena apa? Ia tidak pernah mendidikku sewaktu aku kecil. Jadi sehingga aku menjadi bejat. Adapun jika orang tua itu pada masa hidupnya memberikan didikan kepada anak-anaknya semampu kemampuan orang tua tersebut, tentu saja dia tidak berdosa. Ya, akan tetapi boleh jadi hati orang tua tuh risau, Kak. Ya Allah, ini anak kita tukang maksiat, risau di orang tua. Karena yang telah meninggal dunia dapat memandang ke dunia melalui jendela alam barzah. Jadi orang yang meninggal, apalagi orang-orang tua kita,
dapat melihat perilaku amal-amal kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berpesan, janganlah mempermalukan keluarga kamu yang telah wafat dengan keburukan amal perbuatan kamu. Karena apa? Dilihatin tuh amalan baik, amalan buruk. Kalau amalan baik ini orang tua senang, tapi amalan buruk ditampakkan, orang tua pun berdoa, ya Allah jangan wafatkan ia sebelum ia bertaubat. Tuh. Jadi hati-hati, perbanyaklah berbakti kepada orang tua. Udah tahu waktu hidupnya kita nggak bakti, udah meninggalnya kita malah jadi ahli maksiat. Makanya nonton Cahaya Pagi biar kita ngaji bareng-bareng. Insya Allah. Amin. Tapi Teh gini, kan tadi kan Teteh udah sempat nyinggung, berarti sebenarnya berbakti sama orang tua tuh sampai akhir hayat. Terus kalau misalnya ada kayak gini Teh, ada orang tua yang semasa hidupnya itu dia itu mencuri harta anaknya sendiri. Kalau kayak gitu harus dibaktikan juga atau seperti apa? Oh iya, banyak juga memang. Kadang kalau di medsos bilang orang tua yang toksik. Nah itu dia. Orang tua beracun berarti ya? Ya Allah, ngeri banget orang tua toksik. Jadi seorang ayah, nih ada yang mengambil harta anak tanpa sepengetahuannya. Wow, dia pernah zaman Rasulullah SAW mengadu orang tersebut. Ya Rasulullah, ayahku mengambil harta tanpa sepengetahuanku. Beralih-alih ia pengen dibela sama Rasul, Rasul malah bilang, anta wa maluka, ya, engkau, hartamu, bahkan nyawamu adalah milik ayahmu. Jadi jangankan harta, jiwa dan nyawa pun punya ayah. Maka subhanallah, ayah pun punya kedudukan di dalam agama Islam. Berharap ia akan dibela sama Rasul, malah dibilangin sama Rasul. Harta, jiwa, nyawa masih punya ayah. Banyak orang yang gagal mendapatkan predikat soleh karena tidak berbakti kepada orang tua. Tapi bagaimana dengan orang tua yang tidak baik? Tetap kata Al-Quran dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Mereka tetap punya jasa atas kelahiran kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang biasa. Tapi membalas kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita, itulah yang luar biasa. Boleh jadi kita berbuat baik, kita soleh, meridhokan, merelakan, itu jadi wasilah orang tua menjadi soleh. Ya, mudah-mudahan semua para ayah nih yang menyaksikan Cahaya Pagi tetap menjadi mas'ul, menjadi penanggung jawab di depan atau di dalam keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Teh, biasanya nih saya pasti akan ngomong, ibu-ibu ada yang mau nanya. Iya, nih ibunya nggak ada. Karena ibunya nggak ada, kita beralih aja ke Instagram. Oh, baik. Siapa tahu di Instagram juga ibu-ibunya langsung bertanyanya di Instagram. Sebentar ya Teh, saya cek dulu. Handphone baru namanya. Bukan. Oke, ini ada nih, coba udah sampai juga belum nih? Nah, itu dia dari Eyan Nur Aziza. Nama sama Iya, saya. cakep ya. Iya. Pertanyaannya adalah bukan. Saya punya teman orang tuanya sudah meninggal dunia, namun meninggalkan hutang. Apakah teman saya tersebut wajib melunasi hutang orang tuanya sendiri? Masya Seperti Allah. itu, Teh. Gimana, Teh? Allah, mudah-mudahan semuanya kita terbebas daripada hutang ya. Amin, Karena memang hutang amin. itu sampai meninggal dunia pun ya tetap jadi hutang. Lunasi hutang orang tua yang sudah wafat, apakah kewajiban bagi anak? Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni mengatakan, fa illam yakhluf tarikatan lam yulzamul waris bisyai. Apabila mayit tidak meninggalkan harta waris sedikit pun, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban apa-apa. Karena mereka tidak wajib melunasi utang si mayit. Andai ia bangkrut ketika masih hidup pun, maka demikian juga mereka tidak wajib melunasinya ketika ia sudah meninggal. Walaupun hukumnya tidak wajib, tapi bersifat mustahab. Apa tuh artinya? Boleh, bahkan dianjurkan bagi anak-anak yang mampu untuk membayarkan hutang orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bahkan Al-Bahuti menjelaskan, jikalau utang mayit tidak bisa dilunasi ketika ia meninggal, karena tidak ada hartanya lagi atau karena sebab lain, maka dianjurkan bagi ahli waris atau orang lain, kerabat yang mau melunasi hutangnya, juga dianjurkan bagi orang lain untuk melunasinya. Setelah utang dilunasi, maka orang tua yang sudah meninggal tadi akan terbebas dari keburukan yang disebabkan utang tersebut. Jadi Masya Allah Kak, membebaskan orang yang mempunyai hutang itu pahalanya luar biasa. Apalagi kita tahu orang yang punya tanggungan itu mungkin dia terkena musibah, tertipu dan lain sebagainya, bukan untuk dipakai maksiat ya.
dan tidak menyisakan satu harta pun untuk anak-anaknya, anak-anaknya itu mampu, maka mustahab dianjurkan untuk kita membayarkannya. Bukan hanya anak-anak saja, ada kerabat, kenalan mungkin. Itu semua akan menjadi pahala yang akan balik kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cari satu lagi ya Teh ya. Apa Pertanyaan tuh? dari Instagram. Biar afdol. Ada dua Oke, penanya. baik. Sebentar. Saya Siapa pilihkan lagi dulu. nih abis Iya ini ya? makanya. Nah ini udah saya pilihkan. Maka udah ada. Nah ini dari Kirania_271. Itu umurnya 271? Mungkin. Panjang umur banget alhamdulillah. Pertanyaannya gini Teh. Ketika ada seseorang yang sudah tidak memiliki orang tua, meninggal dunia nih ceritanya, dan saat ini ia diasuh oleh bibinya. Apakah dengan berbakti kepada bibinya, pahalanya itu sama dengan berbakti kepada orang tua? Masya Allah. Ini cocok banget ya sama temanya. Betul, betul. Orang tua meninggal, orang tua tidak, kepada siapa kita berbakti ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-khalah bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti ibu, dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Jadi kalau bahasa Arab ini Kak, ada khalah, ada ammah. Khalah itu untuk bibi daripada pihak ibu. Tapi ammah itu pihak dari bapak. Jadi yang pertama dimaksud bibi itu kedudukannya seperti ibu adalah bahwa bibi lebih berhak untuk mengasuh anak kecil yang ditinggal ibunya. Ini keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang kedua, Az-Zahabi menjelaskan hadis fil birri wal ikram wasilah. Artinya bibi lebih berhak dalam kebaktian, penghormatan, dan hubungan kekerabatan. Dan pendapat yang kedua itu yang lebih asoh. Asoh itu apa? Ada yang sahih, ada yang asoh. Sahih betul, asoh lebih betul. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasul SAW. Ya Rasulullah, saya melakukan dosa besar. Apakah ada kesempatan taubat untukku? Tanya sahabat. Apakah kamu punya ibu? Rasul SAW bertanya. Tidak punya ya Rasul. Kamu punya bibi? Kata Rasul gitu. Punya. Baktikan dirimu kepadanya. Tuh, perintah Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi boleh kita berbakti kepada bibi kita, apalagi dirawat semenjak kecil ya. Dan hadis ini pun menunjukkan bahwa berbakti kepada khalah atau bibi dari pihak ibu, berbakti kepada bibi ini memiliki nilai besar dan bisa menjadi kafarah dosa. Akan tetapi sekalipun bibi kedudukannya sebagaimana ibu dalam hal hak merawat, kebaktian, namun dalam warisan ini bibi berbeda sama warisan ibu. Jadi tetap kita berbakti sama bibi ya. Karena memang Rasul SAW sudah pesankan, kalau memang orang tuamu sudah tiada, tapi kamu masih punya dosa dan ingin bertobat, maka berbaktilah kepada bibimu. Mudah-mudahan nih tadi siapa? Kirania itu ya selalu berbakti ya. Amin. Mau ada bibi, mau ada uwa, mau ada encing, ada kakek neneknya berbakti. Insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleha. Amin. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Jadi jangan berpikirnya kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal berarti udah selesai. Masa aja. baktinya sudah selesai. Sampai hayat di kandung badan itu kita masih tetap berbakti. Kapan selesai berbakti? Ya nanti kalau udah koid. Udah meninggal dunia. Udah meninggal dunia. Baru udah selesai masa baktinya. Oke, Masya Allah. Tapi kayak gini, ini kita ngomongin masalah tentang doa. Kalau misalnya ada orang tua yang sudah meninggal dunia, masih bisa nggak sih ngedoain anaknya masih hidup? Ini pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan di luar juga. Orang kita ini udah meninggal, kita bacain Fatihah, lah emang nyampe. Nah kalau baik lagi berarti nyampe. Iya. Kalau misalkan dia baik lagi, kalau kagak baik lagi dia nyampe. Kalau baik lagi, baru kagak nyampe dah tuh. Gimana buktinya? Ya mati dulu kali ya. Jadi dalam hadis Fisher Hisudur, Nabi SAW bersabda, "Tu'radu a'malukum fid dunya ila asarikum wa aqribaikum minal amwat." Amal kamu sekalian orang yang masih hidup diperlihatkan kepada saudara, kepada teman-teman yang sudah meninggal dunia, termasuk diperlihatkan kepada leluhur yang sudah wafat, engkongnya, baonya, janggowareng, udeg-udeg, belas sunahnya lagi itu. Oh itu kayak udah terus ya. Ketika yang sudah wafat melihat amal baik yang masih hidup, mereka bahagia di alam kubur. Tetapi ketika yang wafat melihat amal yang masih hidup tidak baik, mereka sedih di dalam kubur. Di tengah kesedihan itu mereka berdoa, "Ya Allah, anak cucuku yang masih hidup di dunia, yang amalnya masih belum baik, jangan engkau cabut dulu nyawanya jika belum mendapat petunjukmu." Jadi orang yang sudah wafat dapat mendoakan orang yang masih
hidup. Kita kalau lewatin kuburan baca apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Asalkan wafatnya membawa amal soleh. Maka Nabi Muhammad SAW, para wali, para ulama sampai saat ini pun masih memperhatikan kita semua. Bahkan Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang kitab Ar-Ratibul Haddad, beliau berkata, perhatian orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup itu lebih besar daripada perhatian orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat. Kadang kita ingatnya malam Jumat baca ini Yasin. Nah, betul. Ya. Tapi sementara orang yang sudah wafat itu lebih memperhatikan gerak-gerik kita. Mungkin yang sebelumnya kita sebagai anak banyak mengecewakan orang tua, setelahnya mereka wafat, perbaiki amalan kita. Buktikan penyesalan kita semasa mereka masih hidup dengan perbanyak amal soleh. Jadi insya Allah orang tua di alam kubur melihat amalan-amalan kita ini baik, mereka pun mendoakan, senang. Bahkan kan Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum, orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan Allah kumpulkan, akan Allah perjumpakan, persatukan kelak di dalam surga. Tapi yang kayak gimana keluarganya? Yang qalu fi qablu dulu kata keluarganya ini waktu selama di alam dunia mereka adalah orang yang takut kepada Allah, takut akan azabnya Allah. Oleh karena kita sebagai orang tua mudah-mudahan dapat mendidik anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kembali tercerahkan Teh, dan jadinya saya tahu Teh kalau ternyata berbakti kepada orang tua itu tidak hanya saat orang tua masih hidup. Tapi juga saat sudah meninggal juga kita harus berbakti, dan kalau misalnya sudah orang tua yang meninggal masih banyak yang perlu dibaktikan. Jadi berbakti itu ternyata sepanjang hayat. Sepanjang hayat, sepanjang ada nyawa di badan kita. Masya Allah, dan semoga ini juga menjadi pencerahan tersendiri bagi pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah. Dan tentunya terima kasih sudah menyaksikan program Cahaya Pagi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Rani Rizky dan juga Teliza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.